Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Nohdi di tutorial program Sehat Bugar. Teman-teman, di sini saya akan menjawab dan akan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang sampai saat ini masih ditanyakan oleh teman-teman kita yang sementara berjuang ingin menurunkan berat badan mereka. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini seperti begini. Kenapa berat badan saya tidak turun-turun padahal saya sudah diet hampir setahun? Dan kenapa saya sudah tidak pernah makan nasi tetapi badan saya masih tetap begini-begini? Dan kenapa saya sudah tidak makan lemak tapi kok lemak saya tidak pernah turun? Dan makanan apakah yang terbaik pada saat menjalani program diet? Nah teman-teman, saya mau katakan kepada teman-teman, saya sebelum menjadi seorang personal trainer dan badan saya terbentuk, saya juga mengalami apa yang teman-teman rasakan. Saya belajar program diet selama 4 tahun baru saya berhasil. Oleh sebab itu, saya akan membagikan kepada teman-teman diet gagal melulu, berat badan tidak turun-turun, 5 hal penyebabnya. Sebelum kita lanjut video saya ini, jangan lupa tetap subscribe channel saya ini biar teman-teman boleh mendapatkan informasi yang terupdate dari saya. Oke, kita langsung. Oke teman-teman, hal pertama yang menyebabkan kita gagal diet, yang menyebabkan berat badan kita tidak berkurang adalah kita tidak mempunyai catatan. Kenapa kita harus mempunyai catatan dalam menjalani program diet? Teman-teman, kalau kita tidak mempunyai catatan dalam program diet, kita tidak bisa menjalani program diet dengan baik dan benar. Kenapa? Kalau kita menjalani program diet, hanya kita pikir makanan sebentar, makanan apa, mau lakukan apa, buah apa yang harus dimakan. Kalau kita hanya berpikir, seringkali kita pasti akan lupa karena kita adalah manusia yang super sibuk. Kita banyak kesibukan dan kita seringkali lupa apa yang kita harus makan. Jam begini kita harus makan buah, jam begini kita harus istirahat, jam begini kita harus olahraga, atau protein apa yang kita akan makan sepanjang hari ini, dan lemak apa dan karbohidrat apa yang kita akan konsumsi. Kita harus mencatat supaya kita tidak melewati jam-jam makan ini. Oleh sebab itu kita harus mencatat supaya apa yang kita sudah buat, kita sudah programkan, kita akan tetap selalu ingat. Nah, ini adalah hal yang pertama. Jadi kita harus mempunyai buku catatan supaya program kita bisa berjalan dengan baik. Program-program kita bisa kita catat dengan baik, bukan saja kita hanya pikir, tetapi kita harus apa? Mencatatnya supaya kita harus apa? Menjalaninya atau menjalankan program diet kita dengan benar. Hal yang kedua adalah jangka waktu. Teman-teman, kenapa di sini harus ada jangka waktu? Untuk menjalani program diet, kita harus memiliki berapa lama kita akan menjalankan program diet atau jangka waktu. Teman-teman, seringkali kita membuat program diet dengan jangka waktu yang sangat lama, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Dan akhirnya kita banyak mengalami kendala dalam menjalani program diet yang begitu lama. Dan ini akan membuat diet kita menjadi gagal. Kenapa? Karena diet kita terlalu lama. Kita tidak tahu bahwa kita mempunyai kesibukan masing-masing dan kita mempunyai urusan pribadi masing-masing. Jadi, kalau kita memiliki diet dengan jangka waktu yang panjang, durasi yang sangat panjang, kemungkinan kita akan banyak masalah dalam aktivitas kita, sehingga diet kita tidak berjalan dengan baik. Apalagi teman-teman baru pertama kali menjalani program diet, yang paling cocok adalah 1 minggu. Jadi teman-teman, program diet yang teman-teman lakukan adalah hanya selama 1 minggu. Dan ingat teman-teman, dalam menjalani program diet tidak ada kata tidak enak. Atau jangan sampai dalam menjalani program diet kita berpikir, aduh susah, sebentar makan ini, aduh sebentar makan. Jangan sampai kita menjadi stres. Nah teman-teman harus melakukan diet dengan benar, melakukan teratur. Senin berhasil, Selasa berhasil, Rabu berhasil, Kamis berhasil, Jumat berhasil,
Sabtu berhasil, Minggu berhasil. Ketika teman-teman melakukan jangka waktu diet selama 7 hari berhasil, nanti teman-teman bisa progres 1 minggu, 2 minggu, sampai 1 bulan. Ketika teman-teman melakukan ini, teman-teman pasti akan berhasil. Oke, hal yang ketiga yang membuat teman-teman gagal diet adalah jam makan. Kenapa jam makan? Karena seringkali teman-teman melewati momen-momen yang terbaik untuk kita makan. Seperti kalau kita sudah tetapkan jam 6 pagi kita harus makan, kita harus makan. Kalau kita sudah tetapkan jam 11 harus makan, kita harus makan. Dalam menjalani program diet, jangan pernah teman-teman kelihatan lemah dan tidak kuat. No, dalam menjalani program diet, teman-teman harus kelihatan sehat dan kuat. Oleh sebab itu, kenapa teman-teman gagal? Karena teman-teman melewati jam-jam makan ini. Kalau teman-teman sudah tentukan jam 6 pagi harus makan, teman-teman harus makan. Jangan sampai kita berprinsip, biarkan saja, biar saja lewat jam makan. Kan saya lagi diet supaya berat badan cepat berkurang. Jangan, no. Itu salah sekali teman-teman kalau kita berpikir seperti itu. Dalam menjalani program diet, kita harus semangat dan kita harus melakukan diet ini dengan senang hati. Dalam program diet, jam makan sangat penting teman-teman. Jadi jam makan itu contoh ya, saya kasih contoh, jam 6 kita makan, jam 11 kita makan, jam 6 kita makan. Jadi masing-masing kita punya kesibukan tersendiri, jadi kita tahu jam berapa kita harus makan. Tetapi kita harus apa? Ingat, kita harus konsisten. Kalau kita sudah pilih jam 6 makan, dalam menjalani program diet, jangan sampai teman-teman melewati jam-jam makan, atau jangan sampai dalam menjalani program diet teman-teman merasa lapar. Jangan sampai kita gagal karena kita sering melewati jam-jam makan yang teman-teman sudah buat sendiri dan saya sudah buat sendiri. Seringkali kita gagal melakukan hal ini. Hal yang keempat, kenapa kita gagal diet? Karena kita tidak olahraga. Kenapa olahraga? Kebanyakan dari kita melakukan program diet tetapi malas melakukan olahraga. Kita tidak tahu bahwa olahraga itu penting untuk membantu menurunkan lemak di dalam tubuh atau membakar kalori di dalam tubuh. Kebanyakan dari kita hanya prinsip bahwa saya akan melakukan diet tetapi saya tidak mau olahraga, tetapi saya akan mengurangi kalori atau banyak makanan yang kita harus makan, kita harus kurangi kalori. Bisa saja kita menjalani program diet walaupun kita tidak olahraga, tetapi alangkah baiknya kalau kita menjalani program diet dengan baik dan benar, kita harus olahraga supaya olahraga itu akan bisa membantu membakar kalori di dalam tubuh kita. Kalau kita mengabaikan olahraga, tentunya kita tidak sehat secara fisik. Nah, tetapi dalam menjalani program diet, kenapa teman-teman gagal? Karena banyak teman-teman tidak melakukan olahraga. Teman-teman gagal karena teman-teman tidak melakukan olahraga. Karena olahraga ini sangat penting untuk memberikan kita energi supaya kita bersemangat dalam melakukan aktivitas. Karena ingat, olahraga juga untuk agar tubuh kita sehat bugar dan bisa merangsang supaya diet kita lebih cepat. Kalau kita hanya berharap untuk mengurangi kalori kita yang kita makan, buat saya itu kurang efektif. Alangkah baiknya teman-teman harus melakukan olahraga dalam menjalani program diet minimal 3 jam dalam seminggu atau 3 kali dalam seminggu. Oke, yang terakhir, yang kelima adalah komitmen. Kenapa komitmen? Komitmen ini sangat penting dalam menjalani program diet. Teman-teman harus komitmen untuk bangun jam 6 pagi untuk sarapan. Teman-teman harus mempunyai komitmen untuk berolahraga seminggu 3 kali. Teman-teman mempunyai komitmen untuk makan makanan yang sehat selama program diet. Teman-teman punya komitmen untuk melakukan semua yang teman-teman sudah programkan, jangan sampai terlewatkan. Teman-teman harus mempunyai komitmen untuk melakukan hal-hal itu
atau ke 4 hal yang saya sudah sebutkan tadi. Teman-teman harus melakukan dengan komitmen yang tinggi dan dengan semangat. Nah, kenapa komitmen? Bicara diet kok ada komitmennya? Tidak, di sini saya mau jelaskan tentang komitmen. Apakah teman-teman sudah buat komitmen? Sudah buat komitmen untuk membuat catatan? Apakah teman-teman sudah buat komitmen untuk diet selama 7 hari dengan baik dan benar? Apakah teman-teman sudah komitmen tidak akan makan lemak, tidak akan makan nasi berlebihan, tidak akan melewati jam makan? Apakah teman-teman sudah komitmen dengan semua itu? Ketika teman-teman melakukan hal-hal itu, teman-teman pasti 100% berhasil. Tetapi kalau teman-teman tidak melakukan komitmen, tidak membuat komitmen dalam melakukan menurunkan berat badan, teman-teman akan kembali begitu. Teman-teman tidak pernah akan mencapai atau tidak pernah akan berhasil kalau teman-teman tidak mempunyai komitmen. Oke teman-teman, video saya sampai di sini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman dan bisa mempercepat proses menurunkan berat badan. Tetap ikuti channel saya ini supaya teman-teman bisa mendapatkan informasi yang terupdate dan yang terbaru dari saya. Oke, terima kasih.